Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, NIM H021900, kelas B, Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan jasmani dan rohani seperti saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Serta saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Fauzia Hakim SPD MPD yang telah mengajari kami dan membimbing kami selama proses pembelajaran. Langsung saja izinkan saya untuk mempraktekkan judul saya dengan menggunakan aplikasi Amos, yaitu pengaruh metode belajar, sarana belajar, lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika. Nah, untuk studi kasusnya, populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu populasi dan sampel yang diambil adalah keseluruhan mahasiswa FIP-UMC yang berjumlah 192 orang. Instrumen yang digunakan meliputi angket, kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Angket yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert. Melalui skala Likert ini, responden diminta untuk memberi tanggapan dengan memilih salah satu dari alternatif dari kelima jawaban yang tersedia. Jawaban masing-masing peubah diberi skor sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, kurang setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan tidak setuju dengan skor 1. Kemudian, PUB yang digunakan atau variabel serta indikator yang digunakan yaitu media belajar dilambangkan dengan X1 dengan indikator TV atau menonton, web, modul, aplikasi, buku paket. Kemudian, untuk sarana belajar dengan variabel X2 yaitu indikatornya ruang komputer, laboratorium, perpustakaan, fasilitas Wi-Fi, buku pelajaran. Dan untuk yang ketiga adalah lingkungan belajar dengan variabel X3. Untuk indikatornya cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, kegiatan mahasiswa dalam masyarakat, mass media teman bergaul, untuk kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, motivasi belajar, yaitu dengan variabel Y, dengan indikator durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, persistensi pada tujuan kegiatan, sikap untuk mencapai tujuan, pengabdian untuk mencapai tujuan, tingkat apresiasi mahasiswa, tingkat kualifikasi prestasi, dan arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Nah, untuk datanya seperti berikut dengan jumlah 192 data. Langsung saja kita masuk untuk proses analisisnya. Tentu sebelum masuk ke analisis SPSS dan Amos, kita akan menyiapkan data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dengan 192 responden. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Data yang tadi kita masukkan ke dalam SPSS dengan cara pilih file, open, kemudian data. Nah, kita mengubah file of type-nya menjadi Excel karena data kita tadi berupa Excel. Kemudian pilih tempat di mana file tersebut disimpan. Nah, kemudian klik open. Ketika muncul read variable names from the first row of data, klik OK. Nah, kemudian simpan.
Klik save. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Amos. Pertama, kita akan mengubah lembar kerja tersebut agar lebih lebar. Pilih view, interference property, kemudian paper size-nya diubah. Kalau saya memilih landscape legal, apply. Oke. Selanjutnya kita akan menggambar. Untuk mengcopy tinggal klik. Oke. Nah, kita tadi tahu bahwa indikator pada variabel pertama ada 5, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua itu ada 7. Yang ketiga itu ada 12. Yang ketiga ada 8. Nah, untuk memperbaiki tampilannya, kita ubah atau rotasikan dulu sesuai yang kita inginkan. Kemudian pilih resize the path diagram to fit on a page. Nah, kemudian kita menghubungkan atau cross path. Ini untuk memberikan jarak. Kemudian kita memberikan error pada satu variabel. Kemudian kita masukkan nilai setiap indikatornya. Kemudian oke. Nah, pilih list variable in dataset. Drag setiap indikator ke dalam kotak-kotak tersebut.
Nah, kemudian kita akan memberikan nama zeta untuk bagian bundaran kecil tersebut. Perlu diketahui zeta adalah suatu variabel error. Nah, kemudian untuk mengisi setiap bagian indikator, kita tinggal memilih plugins, pilih name unobservers variable. Oke. Selanjutnya kita ganti F1 dengan X1 sesuai dengan yang ada pada variabel tadi. Kemudian untuk variabel labelnya kita ganti menjadi media belajar. Kemudian yang kedua, sarana belajar. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi belajar. Karena semua indikator dan variabel-variabel atau setiap bagian pada lembar kerja sudah terisi, maka selanjutnya kita menyimpan file tersebut. File ini yang ada pada lembar kerja dengan mengklik icon Save the Current Path Diagram. Karena tadi saya sudah menyimpannya dengan menggunakan nama ini. Maka selanjutnya kita melakukan calculate estimation melalui analyze. Kemudian pilih process with depth analysis. Kemudian pilih standard estimate test. Pilih tanda panah yang berwarna merah atau view the output path diagram untuk melihat hasil output. Nah, untuk memperbaiki tampilan dan memudahkan kita membaca, maka kita bisa mengklik ini. Tapi karena ini sudah rapi, maka langsung saja kita analisis. Untuk media belajar atau variabel media belajar yang diukur dengan 5 indikator, yaitu TV, web, modul, dan aplikasi, serta buku paket dengan loading faktor paling besar adalah 0,53, yaitu pada indikator menonton atau media TV. Nah, kemudian untuk sarana belajar atau variabel belajar yang diukur dengan 7 indikator, yaitu ruang komputer, laboratorium, perpustakaan, fasilitas Wi-Fi, buku pelajaran.
dengan loading faktor yang paling besar yaitu bernilai 0,32 yang berada pada indikator buku pelajaran. Nah, untuk yang ketiga atau variabel yang ketiga itu lingkungan belajar yang diukur dengan 12 indikator, yaitu cara orang tua mendidik, kemudian relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, kegiatan siswa dan masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, dengan loading faktor yang paling besar berada pada bentuk kehidupan masyarakat yang berada pada indikator X312 dengan nilai 0,13. Nah, selanjutnya untuk hasil belajar. Dengan 8 indikator, yaitu durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, prestasi pada tujuan kegiatan, sikap untuk mencapai tujuan, pengabdian untuk mencapai tujuan, tingkat aspirasi mahasiswa, tingkat kualifikasi prestasi, dan arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Dengan loading faktor yang paling tinggi adalah 0,22 yang berada pada indikator persistensinya pada tujuan kegiatan. Nah, untuk melihat pengaruh antar variabel, maka pengaruh media belajar terhadap hasil belajar itu bernilai minus 0,24, yang artinya bahwa media belajar itu tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua, variabel kemudian sarana belajar terhadap hasil belajar yang bernilai 0,82, yang artinya bahwa sarana belajar mempengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya hasil belajar. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar. Lingkungan belajar terhadap hasil belajar dengan peroleh nilai 0,11, yang memiliki nilai 0,11, yang artinya bahwa media belajar juga memiliki lingkungan belajar juga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya adalah pengaruh media belajar terhadap hasil belajar dilihat dari nilai probabilitasnya, yaitu untuk P sama dengan 0,822 atau lebih besar dari 0,55 dengan kemudian sarana belajar, yaitu nilai probabilitasnya 0,122 yang lebih besar juga dari nilai 0,05. Kemudian lingkungan belajar terhadap hasil belajar dengan nilai probabilitas 0,734 juga lebih besar dari 0,05. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.